saya sampaikan di sini ya, mungkin lewat kormanya sudah disampaikannya, diinfokan lewat grup mahasiswa ya, bahwa hari ini adalah pertemuan Kamis yang terakhir. Jadi karena kita sudah sepakat, saya tegaskan lagi, mungkin kedua korma sudah sampaikan di kelas A, B, dan C, D. Suara saya sudah terdengar ya? Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti kalau tiba-tiba seperti biasa ya, kalau tiba-tiba tidak terdengar tolong di chat, kalau tidak ada respon juga ya langsung aja saya disebut. Oke. Jadi saya ulangi, selamat pagi, kita lanjut ke asistensi praktikum biokimia di Prodi Farmasi yang kedua pada hari Kamis. Jadi untuk berikutnya, untuk mulai minggu depan kita akan melaksanakan jadwal praktikum setiap Rabu pagi jam 08.30 mulai sampai jam 11.30. Sesuai dengan kesepakatan kemarin dengan pihak tim pengajar dari praktikum metode pemisahan ya, Julio namanya. Ya. Jadi mereka ya, karena ada kakak kelas atau siapa itu yang mengulang, jadi tabrakan katanya bersamaan jadwalnya hari Kamis, maka kita yang hari Rebo. Nah, jadi keuntungannya bagi kami di tim pengajar bisa hari Rebo maupun hari Kamis yang jadi satu sebenarnya adalah memudahkan kita berkoordinasi karena banyak sekali kegiatan walaupun online ya. Jadi saat ini saya juga ditugaskan mengelola kurikulum MBKM, jadi ya setiap saat harus melayani itu. Jadi kalau sudah digabung sekali dalam seminggu mungkin agak lebih ringan. Di samping itu begini, dengan pertemuan sekali seminggu Anda bergabung kelas A, B, C, D, nanti kita bisa padukan dengan proses perkuliahan. Karena ini saya agak sedikit ubah manajemen kelasnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Setelah kami diskusi dengan tim pengajar, kalau tim pengajar berikutnya nanti masih ada tugas mengajar di tempat lain, kemungkinan praktikumnya untuk minggu depan ya belum pasti bisa mulai sesuai jadwal, tapi nanti kalau belum pasti mulai sesuai dengan jadwal, saya isi dulu dengan kuliah karena teorinya itu sebaiknya Anda kuasai dulu sebelum praktikum ya. Karena sebenarnya yang namanya praktikum yang sejalan dengan teori kuliahnya itu kan jadi satu sebenarnya. Kalau zaman saya dulu waktu kurikulum saya mahasiswa itu ditulisnya misalnya biokimia 3 SKS. Itu dalam kurung 2 plus 1. Itu artinya 2 teori, 1 praktikum. Itu artinya bahwa kita harus disampaikan dulu seperti apa teorinya, kemudian nanti prakteknya seperti apa. Sehingga dengan digabung seperti ini tidak dipisah, memudahkan kita akan mengatur ya penjadwalan. Jadi misalnya minggu depan ya yang kita jadwalkan harusnya praktikum pertama ya. Apabila ada kendala ya, kalau kendala mungkin lebih baik saya isi dulu teorinya sehingga Anda bisa lebih memahami apa yang dilakukan pada saat praktikum, dan itu juga bagian dari materi perkuliahan ya. Jadi dengan begitu materi perkuliahan bisa kita selesaikan, kemudian persiapan praktikum bisa kita lakukan. Itu nanti biar biar jelas juga ya, nanti kalau seandainya nanti Julio dan Narendra ya kalau nggak salah ya benar, mengumumkan di kelas atau di grup mahasiswa bahwa mungkin kalau sesuai dengan jadwal minggu depan adalah praktikum 1 tapi diganti dengan perkuliahan atau di jadwal berikutnya ya. Tetapi pasti kita umumkan sebelumnya ya, karena nanti kalau sudah praktikum mulai nanti ada proses yang harus dilakukan seperti pretest dan sebagainya ya. Jadi mahasiswa wajib tahu paling telat mungkin 3 hari sebelumnya ya kepastiannya.
Yang jelas kalau memang belum ada pengumuman lain berarti jadwal sesuai dengan jadwal ya. Kalau berubah ya mungkin digeser minggu berikutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf ini ada karena online mungkin jeleknya itu jadwal agak sedikit bisa diubah-ubah ya karena kita juga bertugas dengan alasan online juga kadang-kadang kita sering sekali seenaknya digeser tiba-tiba rapat tiba-tiba ada kegiatan lain jadi ya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi itu kita permaklumkan juga. Oke itu dulu ocehan pagi saya ya untuk pemanasan mungkin karena pagi ini kalau di tempat saya hujan, mudah-mudahan kita sehat semua. Saya lanjut dulu untuk menjelaskan isi tentang praktikumnya. Kemudian baru penilaian seperti apa. Kemudian hal-hal lain yang kurang jelas kalau memang ada mau ditanyakan silahkan. Mungkin itu agenda kita hari ini. Ya ada 3 agenda. Seperti biasa saya akan ini sudah di-share kan ya. Oke. Nah, kalau tentang tata tertib ini mungkin lebih kalau tidak ada pertanyaan ya. Mungkin saya lebih suka bagi Anda yang sudah pernah baca sehingga ada hal-hal yang mengganjal itu bisa ditanyakan. Nah, walaupun ini praktikumnya online ya, Anda wajib juga mengenal hal-hal yang penting kalau kita praktikum offline ya. Nanti makanya saya ingin paling tidak kalau sulit sekali kita atur agar izinnya untuk praktikum offline, mungkin saya minta perwakilan mahasiswa yang bisa nanti lewat form yang kita sebarkan nanti yang bersedia praktikum offline dan memenuhi syarat kesehatan nanti itu yang bisa kita lakukan agar ada pengalaman praktikum offline-nya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi misalnya seperti ini, yang paling penting sebenarnya dalam praktikum adalah tingkat keamanannya harus cukup tinggi ya. Nah, misalnya hal nomor 9 ini, ya. Jadi ini mungkin kelihatan sepele ya, saya tidak mau lanjut mulai ke isi dulu, tapi hal yang paling penting kalau nanti Anda masuk lab, itu faktor keamanan, ya. Tidak hanya keamanan bagi lab itu sendiri, tapi paling penting itu bagi Anda ya, memproteksi diri Anda, makanya harus pakai baju lab dan sebagainya untuk melindungi dan yang lebih penting bagaimana Anda memperlakukan alat dan zat-zat yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum. Pernahkah Anda selama ini entah itu ikut karena musim online ya kadang-kadang sering sekali ditawarkan webinar yang berkaitan atau mungkin semacam atau yang lain mungkin baca buku atau informasi yang berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium? Atau pengenalan bahan-bahan berbahaya di laboratorium maupun berkaitan dengan bidang farmasi? Pernah disinggung itu? Halo? Masih terhubung ya? Oh, masih Pak. Ya. Pernah apa belum? Di antara Anda ada yang pernah? Oh, mungkin pernah. Pernah. Dalam kuliah atau ikut kegiatan apa? Atau mungkin yang sudah pernah praktikum di SMA mungkin dijelaskan nggak? Atau gimana? Silakan, siapa saja bisa menyampaikan. Oke, sambil menunggu jawaban Anda, sekali lagi saya tegaskan, untuk hari ini saya juga tidak akan sebarkan Google Form dan sebagainya yang berkaitan dengan absensi. Saya masih memanfaatkan rekaman, ya. Jadi biar tidak ada pertanyaan absen, ya. Gimana? Yang saya share konten ini yang kita diskusikan dulu hal yang nomor 9. Ini menyangkut keselamatan kerja di laboratorium. Ini hanya sebagian kecil saja yang disampaikan nomor 9. Padahal hal yang
Jadi ada hal yang lebih luas yang perlu Anda ketahui. Pernah? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, siap. Ya, silakan. Satu-satu dulu dari Sindu ya. Tadi itu yang Iya, Pak. ya, silakan. Kalau pernah, kami di praktikum semester 2 kemarin di kimia organik, pada awal pertemuan tuh sudah dijelaskan sih Pak mengenai bagaimana agar kita menjaga safety di laboratorium itu. Dan dari Ibu Linda kemarin juga menjelaskan tentang alat-alat laboratorium dan juga simbol-simbol yang sering kita jumpai di laboratorium untuk keselamatan kerja di laboratorium. Itu pada praktikum kimia organik semester 2, Pak. Secara online tapi ya? Iya, Pak. Kalau kemarin tuh full secara online, Pak. Oke. Yang penting, jadi ini untuk semua kan? Untuk semua Anda di angkatan 2020 ini kan pasti sudah kan? Oke. Berarti ini bisa saya lewati ya. Jadi Anda nanti paling tidak kalau nanti berhadapan langsung, ya, sebenarnya sekarang secara tidak langsung mau mengenal mana saja yang termasuk bahan yang berbahaya beracun, yang mudah terbakar, itu dengan mudah kita dapatkan informasinya ya, bersifat korosif dan sebagainya. Kemudian hal lain juga ya berkaitan dengan memproteksi diri ya. Hal yang paling saya ingat waktu saya masih semester 1 ya, dosen saya pernah menasihatkan ke kami kalau Anda, jadi kita digodain begini sih sama dosen kami yang dulu itu, ya walaupun Anda kos di Bukit kekurangan mungkin sesuatu yang harus dibeli, usahakanlah Anda rajin minum susu gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan teori secara biokimia ini. Kira-kira apa kaitannya ya? Kok kami waktu itu diminta rajin minum susu, terutama sebelum dan setelah praktikum. Nanti cari jawabannya sendiri ya, nanti saya tanya pada saat kuliah tentang. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin seperti ini, Pak. Kenapa kita disuruh minum susu sebelum atau sesudah memasuki ruangan pada saat praktikum? Mungkin untuk menetralisir racun yang terserap dalam tubuh. Seperti itu, Pak. Nah, terima kasih. Ya, oke, nanti pada saat kuliah atau sekarang saya tanya logikanya gimana? Ini di ininya ada diisi. Oke, kalau begitu ini saya langsung ke data isinya di depan ya. Oke. Nih. Di mana ada pengisi anunya ini? Nah, coba dari isi praktikum ini kira-kira mana yang mengena, ada nggak? Dipraktekkan nggak di situ? Yang tadi izin bilang sama temennya. Tadi siapa ya? Soalnya saya pakai satu device, jadi kalau ada orang yang ngomong, kalau saya buka share konten saya nggak bisa lihat yang berkedip-kedip yang bicara. Tapi kalau saya tidak lihat share kontennya, baru nanti saya bisa lihat gitu ya. Nanti bilang aja NIM dan nama ya. Tapi walaupun terlewatkan tidak masalah sih sebenarnya, karena saya bisa cek ulang di rekamannya. Ya, oke. Sorry saya agak cut saya tadi cut sedikit. Ya, silahkan. Kalau dengan kaitannya dengan teori secara biokimia, kemudian apa alasannya? Dan mungkin nggak ini ada di isi praktikumnya, materi praktikum yang kita akan lakukan. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Wulandari, ya, 56. Jadi setahu saya itu kaitannya dengan materi biokimia itu berkaitan dengan protein, di mana yang kita tahu setiap susu itu memiliki kandungan protein. Kalau nggak salah, protein itu bisa mengendapkan zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, makanya
Apa contohnya yang diendapkan? Mungkin Racun. zat racun-racun misalkan Apa? seperti mungkin zat kimia yang tidak sengaja terhirup mungkin Pak. Yang terhirup mungkin bisa. Terus coba Anda lihat nggak share konten saya, mungkin teman-temannya juga. Di praktikum keberapa itu ada membuktikan teori seperti itu. Lihat Di share konten. praktikum kedua ya Pak, Oke, yang mana itu? pengendapan oleh logam berat. Oke ya, jadi waktu itu kalau kami di kimia kan, terutama waktu praktikum kimia analitik ya, banyak sekali menggunakan larutan yang ada logam beratnya. Jadi kita dinasihati seperti itu. Tapi jangan, sekali lagi jangan aneh ya, jadi sengaja keracunan, jangan begitu ya. Ini namanya mencegah ya. Nah, dalam teorinya nanti kalau Anda belajar toksikologi ya, ya mungkin lebih penanganan racun mungkin itu secara jelas sekali logika-logika ilmiah yang berkaitan dengan sifat-sifat biokimia molekul itu bisa kita pahami jadinya kenapa penanggulangan secara toksikologi dilakukan seperti itu. Nah, ini kita buktikan juga dalam praktikum saat ini. Jadi itu yang ingin saya garis bawahi ya. Saya tidak begitu suka terlalu, artinya hal-hal yang mungkin Anda sudah patut ketahui, tidak usah lagi saya uraikan panjang lebar. Makanya tadi saya tanya untuk keselamatan kerja laboratorium sudah nggak? Oke, sudah. Nah, kemudian saya mengingatkan di praktikum kita kali ini ada membuktikan hal seperti itu. Oke, nah sekarang untuk detail setiap materi praktikum 1 sampai 7 itu akan secara terjadwal disampaikan pada saat praktikum. Ya, misalnya kalau misalnya minggu depan Rabu pagi kita sudah bisa melakukan praktikum dengan jadwal praktikum 1 analisis karbohidrat, jadi dosen atau asisten yang bertugas akan menjelaskan dulu tentang praktikum ini. Bisa juga dan bisa dilengkapi juga dengan video dari YouTube maupun yang kita sudah buat sendiri di laboratorium. Ya, kemudian baru dibuka sesi diskusi. Ya, itu urutannya seperti itu. Nah, itu kita lakukan secara online, jadi Anda hadir tepat waktu. Nah, biar lebih simpel ya, saya langsung aja, saya sih ada juga saya share konten untuk penilaian ya. Tapi saya takutnya ini mudah-mudahan tidak ini ya, tidak lambat ya. Ya saya coba aja nanti nih. Stop share dulu. Nah, jadi saya ulangi urutan praktikum ya. Setiap praktikum kita mulai dengan kehadiran dulu di apa namanya, di room Webex ini ya. Bagi yang tidak terlalu sibuk ya silahkan gabung aja dulu walaupun belum apa namanya, belum dimulai, tapi kalau Anda sibuk ya usahakanlah tepat waktu ya. Nanti kita akan kasih Anda apa namanya, tolong dicatat juga Korma dan adik masing-masing. Nanti kita akan kasih toleransi waktu sampai 5 menit ya. Misalnya kita di room Webex itu sudah setting jam 8.30 ya. Jadi paling tidak 8.08.35 itu Anda sudah harus gabung. Nah, kalau Anda ada masalah sejak awal ya menjelang jam, jadi mengapa kita lebihkan 5 menit itu, kita kasih kesempatan waktu 5 menit itu untuk apa namanya, melaporkan apabila ada gangguan sinyal dan sebagainya ya. Jadi itu toleransi kita. Nanti kalau diusahakan paling lambat 5 menit setelah jam 8.30 itu, kalau mulai di settingnya jam 8.30 ya. Bisa saja nanti kita settingnya jam 9 gitu ya. Saya sampaikan dulu. Jadi paling pagi kita mulai jam 8.30 ya. Kemudian jam 08.35 itu Anda sudah paling telat melaporkan kondisinya apabila ada hal yang
mengganggu, ya. Misalnya gangguan sinyal dan sebagainya. Ya itu nanti akan dilaporkan oleh kormanya di grup kami. Dengan korma juga sudah ada grup, ya. Kemudian kalau biar lebih amannya Anda bisa hubungi teman lain juga, nanti teman lain Anda jadi teman Anda, maksudnya di luar korma, di luar Julio dan Narendra, bisa juga membantu temannya yang mengalami kendala lewat chat di sini ya. Nanti sampaikan aja ya, misalnya kalau kasihan juga nanti misalnya kalau lebih dari satu orang mengalami masalah, mungkin laporannya tidak tersampaikan, mungkin temannya bisa bantu juga ya. Jadi kalau yang punya masalah lebih baik sampaikan minimal ke 2 orang. Satu ke kormanya ya, di mahasiswa ya, kalau ada masalah sinyal dan sebagainya sulit gabung tepat waktu, bisa hubungi kormanya ya untuk dilanjutkan ke kita di grup WA atau ke salah satu temannya. Nanti temannya nyampaikan di chat. Ya, kalau sudah ada rekaman seperti itu, ya kita tidak akan kurangi nilainya karena absen itu kita kasih poin nilainya 5. Ya, sudah ya? Halo? Tolong dong, ada yang respon. Iya, Bapak. Ya, oke. Jelas itu ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau Anda tepat waktu datang, pasti dapat nilai tabungan 5 gitu ya. Maksudnya kalau full sampai ini kan selalu dilihat kan ya, selalu datang tepat waktu, tidak ada kendala, itu sudah dapat nilai 5 dari 100 ya. Oke. Nanti biar fair bagi yang terkendala sinyal dan sebagainya, itu silahkan mekanisme laporannya seperti itu ya. Nah, ini kan kami toleransi, silahkan Anda bisa bergabung sampai jam berapa. Cuma jadi yang masalah adalah karena setelah itu kita akan lakukan pretest ya. Pretest ya. Pretest. Nah, walaupun di poin penilaian kita buat kalau tidak ada pretest ya post-test. Ini kita akan rahasiakan. Artinya tidak umumkan praktikum pertama ada pretest. Nah, siap aja. Siap saja. Tapi logikanya kita di tim pengajar akan melihat situasi. Kalau ya mudah-mudahan koneksi bagus. Kalau misalnya koneksi kita kebanyakan yang jelek, termasuk hostnya ya, itu kemungkinan tidak ada pretest, pasti post-test. Ya, ngerti maksudnya? Misalnya begini, kan kita kasih toleransi waktu sampai 8.35. Pasti nanti pretestnya mulai jam 8.35. Ya, makanya nanti yang ada agak sulit, agak lemot gitu, ya kita harapkan yang 35 itu sudah bisa gabung sehingga bisa tahu link. Ya, karena link untuk pretestnya itu akan kita bagikan bukan lewat WA-nya Julio atau Narendra, tapi di chat atau terpampang di share content di room Webex seperti itu ya. Ya karena room Webex ini kita anggap sebagai ruang kelas. Ya, jadi anggaplah share content itu sebagai papan tulisnya atau LCD-nya itu ya. Jadi itu pretestnya jadinya 10 menit. Kok 10 menit ya? Poinnya 10 ya. Waktu nanti kita akan umumkan ya. Bisa 10 menit, bisa 5 menit. Ya. Jelas untuk pretestnya? Jelas. Saya ulangi, absensinya 5. Ya, toleransi waktunya 5 menit sebelum settingan mulai. Misalnya kalau jam 8.30 mulai, jam 8.35. Nah, jadi siap-siap bagi Anda yang kemungkinan terlambat, ya jam 8.30 pas ternyata belum bisa gabung, ya segera lapor. Kedua mekanisme tadi lewat teman dan formal. Kemudian pretestnya mulai, ya itu pasti kita lakukan, ya. Atau kemungkinan post test nanti itu tergantung kondisi ya. Pada saat itu kita akan umumkan. Yang penting Anda siap saja. Materi pretestnya apa? Tentunya kalau jadwalnya adalah praktikum 1, Anda pelajari itu ya.
pelajari dari tujuan sampai akhir ya. Yang share konten saya masih ya? Apa saya stop ya? Oh ya, saya stop ya? Iya Pak, di stop. Sudah hilang. Oh iya, Bapak. tadi saya rencananya nge-share apa namanya itu, poin penilaian malah lupa. Oh ini dia. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ada Pak. Oke ya kan, tadi ini sudah ya. Ini oke, sudah nggak ada pertanyaan ya, ini oke ya. Ini. Untuk mengingatkan, ya kita toleransi waktunya 5 menit. Ya, tapi kalau sudah dilaporkan, nanti akan ada pertimbangan ya. Tapi kalau memang Anda tidak bisa bergabung sama sekali, ya nanti kita akan kasih pengumuman ya. Karena ini online, ya. Kalau sebelumnya, kalau kuliah offline, itu ada kita kasih apa namanya praktikum susulan. Karena kalau praktikum offline biasanya kita lakukan kan bergilir, misalnya kelompok 1 dan sekian praktikum ini. Nanti kalau praktikum 1, kelompok sekian praktikum 2, jadi itu muter begitu. Sehingga nanti kalau ada yang tidak hadir, nanti bisa ikut di kelompok lain nyusulnya. Nah, tapi kalau ini online, itu yang nanti kita akan pikirkan ya. Oke. Nanti kita akan umumkan berikutnya kalau misalnya Anda tidak bisa hadir, mudah-mudahan sehat ya, kalau sakit atau yang lain. Nah, untuk pretest itu nanti kita umumkan. Untuk pretest tadi ini sudah oke ya. 10 bobotnya 10 itu bisa pretest bisa posttest. Kemudian nah, setelah selesai pretest, kalau ada pretest, kalau tidak ada pretest akan ada posttest tentunya nanti baru mulai penjelasan praktikum. Penjelasan praktikumnya nanti mengikuti sesuai dengan jadwalnya. Misalnya yang tadi saya sudah share di bahan ajar praktikumnya, ya. Misalnya sekaligus sedikit saya jelaskan secara umum ya. Tujuannya, ya, tujuannya. Nah, tujuannya ini adalah tujuan umum ya adik-adik. Misalnya yang praktikum 1, mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis karbohidrat, kan umum sekali ya. Nah, oleh sebab itu, siapa yang sudah lihat lampirannya? Ya, lampiran ini coba saya klik. Ini nggak ada lampirannya ya. Yang saya share ke Anda itu sudah ada lampirannya nggak ya? Lampirannya itu berupa format laporan praktikum. Saya salah ambil file ya mungkin ini. Halo, coba cek file yang saya share kemarin. Harusnya Anda sudah cek. Sudah ada lampirannya, Pak. Oh ya, berarti saya salah ambil file ini. Coba saya buka. Yang halaman terakhir ya. Coba mungkin sudah pada lihat ya. Nah, di lampiran itu kan tujuannya itu ada tujuan detail ya. Gabung kok saya enggak. Oh ya, ini aja saya buka ya. Yang halamannya tersendiri aja saya buka. Jadi mohon maaf ini agak loncat-loncat jadinya karena rupanya file yang saya simpan itu tidak gabung ternyata. Oke, ini ya sudah kelihatan ya. Ini lampirannya. Ya. Halo. Sudah, Pak. Jadi format laporan, ini laporan individu ya. Laporan individu ini dibuat 1 minggu setelah praktikum. Ya. Jadi saya tadi kan maunya menjelaskan tentang tujuan. Jadi mengapa tujuan itu saya bilang umum? Karena di laporan praktikum Anda bisa lihat kan tujuan dalam kurung ini kan detail, ini yang kuning ini. Ini maksudnya adalah masing-masing individu, masing-masing mahasiswa setelah membaca isi praktikumnya itu akan mengerti sebenarnya tujuan detailnya itu seperti apa. Silahkan tulis ya dari praktikum itu. Itu yang kami nilai ya. Ini nanti setiap
poin ini akan ada penilaian juga, nanti akan kita umumkan juga ya belakangan. Ngerti maksudnya untuk tujuan? Ya. Ngerti, Pak. Nah, karena ini saya sudah buka file format laporan praktikum, sebelum saya lanjut ke isi praktikum yang tadi sebagai contoh praktikum 1, saya lanjut aja dulu ini ya, mumpung buka laporan praktikum ya. Anda buat semua seperti ini, tidak usah menulis tangan di Google Folio dan sebagainya, Anda tulis di Word ya. Ya, dengan format sama seperti ini sebagai template ya. Jadi untuk praktikum online memang sengaja kita buat seperti ini. Anda tulis identitas. Nah ini termasuk yang penting itu juga jangan lupa menulis lokasi Anda pada saat online. Ya. Kalau nanti praktikum, misalnya praktikum keberapa, itu ada yang dilakukan secara offline oleh wakil mahasiswa. Ya misalnya praktikum ke-7 itu misalnya, atau keberapa, itu Anda tulis di sini ya. Nah, ini dilakukan online atau offline gitu ya. Kalau yang ini lokasi mahasiswa yang online, misalnya teman Anda kan ini ada 90 orang ya. Mungkin yang datang ke lab, ini kalau offline ya 20 orang gitu misalnya. Yang 20 orang aja yang menulis laporannya offline, yang lain memang karena dia online ya, waktu nanti kita akan share, entah itu siaran langsung atau setelah rekamannya baru kita share, itu Anda tulis cukup online. Ngerti maksudnya? Kalau minggu depan praktikum 1 kita lakukan secara online semua, ya semua di laporannya menulis online. Bagaimana Julio dan Narendra serta yang lain? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah ini jangan lupa tanggal praktikum. Nah tanggal upload juga perlu ditulis ya. Nah ini. Jadi kan tidak mungkin ada yang kerajinan sekarang praktikum nanti malam sudah upload laporan itu misalnya. Itu guruan saya. Itu silakan, itu masing-masing orang bebas ngumpulkan kapan saja, yang penting paling telat 1 minggu setelah praktikum ya. Misalnya praktikum hari Rabu, ya Rabu depan bisa, tetapi sebelum praktikum mulai ya. Sebelum misalnya praktikum mulai jam 8.30 itu sudah di email ya. Itu nanti kan kelihatan tanggal dan jamnya. Menit berapa itu ya. Nah, lebih baik begini, ini berpengalaman dari kakak kelas Anda, beberapa itu ada saja alasannya, Pak, karena sinyal saya kurang bagus, saya tidak bisa tepat waktu kirim email laporannya. Saya pernah jadi mahasiswa yang saya tahu teman-teman saya yang malas itu zaman dulu, yaitu si alasan aja sih sebenarnya biar bisa nyontoh dulu ke teman-teman lain, akhirnya dia paling telat ngumpul gitu ya. Jangan lakukan akal bulus seperti itu ya, makanya saya minta kalau memang tahu koneksinya lemot ya kemarinnya atau beberapa hari sebelum praktikum lah kita email kan gitu ya. Ngerti maksudnya adik-adik? Karena kita juga dikasih beban oleh standar nasional dikti juga menilai sikap, keterampilan umum juga itu menyangkut soft skill ya. Jadi ya kebenaran seperti apa hanya Tuhan yang tahu, tapi kan kita berdasarkan pengalaman, logika-logika itu kita pakai. Jadi yang jelas, yang paling dulu mengumpulkan laporan dan bagus itu pasti nilainya akan poinnya paling tinggi. Itu nanti sebenarnya mau saya jelaskan, itu poinnya 20 ya, 20% dari nilai keseluruhan. Ya laporan itu tadi yang tadi biar enggak bolak-balik tadi saya sudah share ya. Oke. Itu dulu ya. Sampai ke tujuan saya jelaskan dulu. Oke, saya stop dulu ini. Nah, tentang mengisi ini jelaskan ya. Mengisi ini sudah jelas ya. Nama, masa, dan NIM tidak tahu kan sudah jelas. Tanggal, praktikum, dan sebagainya sampai tujuan. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, saya stop share lagi. Balik ke izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Saya ini ketiknya Pratiwi 63, izin bertanya, di bagian tujuan itu kan ada tujuan detail, Pak. Ada poin A, B, dan seterusnya. Nah, ada maksimal atau tidak, Pak? Berapa poin yang boleh kita isi? Misalnya maksimal 3 poin Nggak ada seperti poin maksimal. Yang ada adalah logikanya. Logika kepantasan. Ya, jangan dibuat-buat. Tujuannya tidak ada kita ke Korea, mentang-mentang Anda suka ke Korea, Anda tulis ke Korea. Tujuan kita misalnya hanya ke Jepang dan ke Amerika gitu ya, analogi saya. Ngerti maksudnya, Dek? Baik, Pak. Mengerti, Pak. Nah, Terima gitu. kasih. Nah, caranya bagaimana kalau tadi misalnya yang bertanya untuk memahami apa namanya? Untuk memahami bahwa tujuannya itu ada kepantasannya. Caranya bagaimana? Nah, ini pantas lah, ini tidak berlebihan lah. Memang tujuannya hanya ke sini, tujuannya hanya ke Amerika dan Jepang, tidak ada ke Korea. Jadi tahuin lah itu betul gimana caranya. Halo? Bagaimana caranya? Masa nggak tahu? Kan tinggal lihat tiket aja ya. Anda dapatkan tiket, diminta kemana? Lihat tiketnya di mana? Jangan tiketnya hanya untuk terbang ke dua negara itu Anda minta ke negara lain gitu. Caranya bagaimana? Ya, halo? Boleh saya menjawab, Pak? Oh, iya. Siapa aja bisa. Oke, Ya, silakan. baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, saya Ari Kusuma, Pak, izin berpendapat. Jadi, bagaimana cara kita menentukan tujuan dari suatu laporan kita? Tentu berdasarkan pertama, tema atau materi praktikum kita. Yang kedua, apa saja uji yang akan kita lakukan atau apa saja hal yang akan kita ulas atau ulik dari suatu zat tersebut gitu, Pak. Jadi itu merupakan alasan atau tujuan kita melakukan suatu praktikum. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Tapi agak sedikit saya koreksi ya. Cukup mungkin kita tidak usah melihat tema umumnya ya. Karena ini berpedoman dari pengalaman saya baca laporan praktikum kakak kelas Anda sebelumnya. Karena temanya tentang analisis karbohidrat. Analisis karbohidrat kan ada banyak, tidak hanya uji modis dan sebagainya. Tujuan uji yang lain juga dia sebutkan di sini. Karena itu termasuk analisis karbohidrat. Jangan sampai seperti itu. Jadi cukup Anda melihat atau membaca isinya. Ya, dari isinya, teori, apalagi alat bahan, prosedur kerja, itu Anda akan dibawa kemana, untuk mengetahui apa, untuk sampai tujuan apa. Kemudian ada uji Benedict, ya, itu aja fokus ke sini, ya. Nah, jadi tidak meluas, jadi menukik ke dalam, begitu jadinya tujuan detailnya ya. Kata kuncinya itu, membaca isi, Anda mau dibawa kemana, Anda kan bisa lihat isinya sampai selesai praktikum ini sebelum praktikum berikutnya. Ya. Nah, kemudian itu aja yang Anda fokus. Oh, ini sebenarnya kita mau dibawa kemana. Ya. Misalnya kita mau dibawa ke Jepang ya di kota mana? Oh, di kota Tokyo. Jadi di situ aja. Jepang itu kan luas, ada Tokyo, ada Osaka gitu misalnya. Korea itu kan luas, ada kemana. Jadi nah, jadi kayak ini analisis karbohidrat kan luas, dibawa kemana kita? Apakah hanya ke uji Benedict aja? Oh, kita ke uji molis juga. Oh, ada terapannya juga di glukos, penentuan kadar glukosa dalam urin. Jadi fokus ke sana. Ya, itu tujuan detailnya. Paham ya, adik-adik? Halo. Paham, Bapak. Sebenarnya ini sudah kita kasih bonus ya. Sebenarnya saya tidak usah menjelaskan ini. Cuma saya cuma terganggu aja, penasaran sudah berapa kali ya. Oh, sejak praktikum lain ya. Masih aja ada yang membuat tujuan itu yang bukan tujuan. Ya, memang tujuan analisis karbohidrat juga banyak, tapi kan tidak dilakukan, tidak fokus kita lakukan pada sesuai dengan yang sebenarnya kita lakukan ya. Oke, itu maksudnya ya, jangan. Tapi kalau Anda mau hal yang lebih itu nanti terwakili di laporan ini juga. Ini masih saya share itu ya, masih saya share
buku ajar praktikumnya ya. Oke. Nah, jadi saya ulangi, tujuan sudah, kemudian silakan ini Anda baca sendiri. Saya tidak saya cuma merasa aneh aja, ini mau saya jelaskan lagi ulang ya. Ulang nanti pada saat dosennya menjelaskan, kemudian ada hal-hal yang Anda kurang pahami secara detail, kemudian ada usulan tambahan apapun itu untuk meningkatkan pemahaman Anda bersama-sama teman Anda, itu pada saat itu waktunya kita diskusi ya, setelah dipaparkan materi dan demonstrasi dalam bentuk share video atau share konten lain. Ya. Nah, harapan saya karena Anda tidak pernah melakukan praktikum offline, yang perlu saya garis bawahi, jangan Anda berhenti hanya membaca, tabung reaksi. Jangan-jangan Anda tidak pernah praktikum namanya tabung reaksi, tidak tahu. Ya, sekarang informasinya sudah sangat lengkap. Anda bisa, ini contoh sepele aja ya, klik tabung reaksi, picture, gambar, ya kelihatan, oh ini tabung reaksi gitu ya. Itu guruan saya. Jangan Anda terlalu mengabaikan itu ya. Nanti saya takutnya nanti kan, nah apalagi farmasi kan, saya pernah lihat kok, tes yang di farmasi itu ada tes kompetensi apa laboratorium itu. Pernah nggak diceritakan gitu sama kakak kelas atau mungkin saudara Anda? Yang dulu pernah saya lihat tesnya itu di dekat rumah sakit Sanglah, itu di Selatan, itu jalan apa namanya itu ya? Ada yang tahu? Baik, saya menjawab Pak. Itu kalau saya tidak salah, ujian itu ujian OSCE namanya Itu Pak. kan Ujian itu kan kompetensi OSCE. ditaruh alat-alat lab itu kan ya? Iya Pak. Kemudian apa gitu ya? Nanti jangan-jangan tabung reaksi nggak tahu gitu misalnya. Oke. Nah, saya juga nggak ngerti kalau Anda terus online ini, apakah ujian OSCE-nya juga online ya gimana? Nggak mungkin ya. Makanya oke, ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan itu. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami di sini juga, membuat larutan. Glukosa 1%, fruktosa 1%. Ini ngerti nggak maksudnya? Reaksi Molis. Larutan sekian persen dalam alkohol sekian persen. Nah, caranya belajar adalah jangan hanya sekedar membaca, karena pada saat pretest maupun saat diskusi, kita akan selingi pertanyaan detail. Misalnya begini, glukosa 1%. Coba, siapa yang mau jelasin gimana cara membuat glukosa 1%? Gitu misalnya. Ya, jadi di dalam bentuk pretest mungkin kita buat pertanyaan singkat. Ya, mana yang di bawah ini, mana yang benar merupakan larutan glukosa 1%. Gitu kan? Oke. Paham maksudnya? Jadi saya sudah kasih tahu modelnya, kisi-kisinya gitu ya. Jadi biar ada, karena ini praktikum ya, biar tidak hanya melulu Anda baca teori ngapalin ini pentosa, kalau dipanaskan dalam suasana asam nanti akan terbentuk purpural gitu kan. Itu kalau hanya itu aja yang ditanya, soal pretest, ujian juga begitu. Jadi Anda kan sebenarnya tidak terampil praktikum, tapi terampil teori gitu ya. Tapi karena online, oh iya saya tak terampil praktikum, tetapi bisa cara membuatnya. Kalau saya nanti dihadapkan satnya ada glukosa dan sebagainya, itu bisa saya lakukan. Sebenarnya walaupun sekarang kita tidak bisa ke lab, di rumah Anda bisa buat kan ini. Ya, tapi jangan glukosa misalnya larutan gula tebu atau apa gitu ya. Yang lain tapi persentasenya 1%. Bagaimana cara membuat? Sudah pernah kan harusnya diajari oleh praktikum sebelumnya yang juga menggunakan larutan? Oke, saya mau buka Webex saya.
Oke, silakan di antara ini yang bergabung 88 orang. Siapa yang bisa? ...89 sekarang bergabung. Ya, silakan. Mungkin ada koneksi yang tidak ini ya. Ya, silakan siapa? Misalnya mau membuat larutan glukosa 1%. Gimana caranya? Ya Pak, saya izin berpendapat. Jadi Di untuk NIM 13 ya? Ya, Ya, silakan. jadi untuk membuat larutan glukosa 1% itu bisa untuk mengambil serbuk glukosanya. Misalkan kita gunakan perbandingan minimal, kita ambil 1 gram glukosanya, kita larutkan dalam 100 ml air gitu Pak, sehingga menjadi larutan glukosa 1%. Mohon dibenarkan Pak. Ya, oke. Oke, mungkin Gede bisa lengkapi atau lebih detailnya seperti apa kalau di lab? Atau bisa yang lain melengkapi? Maksudnya Gede tadi 1 gram dilarutkan dalam 100 ml air gitu ya? Iya. Nah, jadi saya garis bawahi, mungkin Anda sudah tahu ini sejak SMA ya. Yang namanya kadar atau konsentrasi 1% itu artinya apa? Tapi ini tidak ditulis karena sudah secara umum seperti itu. Kalau yang ini saya 1%, berarti ini persen ini artinya, dalam apa? Satuan apa? Ya. Tadi gram. Mohon izin menjawab Pak. Ya. Apakah molar? Persen. Yang lebih lengkap, misalnya kalau 1% itu harusnya ditulis dalam kurung, misalnya. Jadi kalau Gede nimbangnya 1 gram dalam 100 ml, berarti itu satuannya pernah dengar nggak ini? Berat per Volume, Pak. Molaritas. Nah, ini kan berat per volume. Ini ya kalau Anda baca di jurnal ilmiah dan sebagainya yang bagus itu harusnya tidak boleh hanya orang menulis larutan glukosa 1%. 1% ini maksudnya apa? Bisa karena ini tidak usah ditulis karena logikanya orang sudah tahu glukosa ini kan padatan. Kalau larutan kan pasti dalam cairan, dalam volume, makanya berat per volume. Tapi kalau ini alkohol 95% artinya apa? Satuannya apa? V per V, Pak. Ya, apa? Ulangi. Volume per volume. Nah, itu ya. Jadi logikanya kan, karena apa? Alkoholnya dalam bentuk cairan, pelarutnya juga dalam bentuk, larutannya dalam bentuk cairan. Kalau ini kan larutannya dalam bentuk cairan, yang dilarutkan glukosa kan padatan. Tadi Gede kan nyebutnya bisa serbuk dan sebagainya. Itu ditimbang 1 gram. Nah, belum lagi kita bicarakan ketelitiannya. Kalau 1 gram nanti timbangannya misalnya ada 4 angka di belakang koma, ya, apakah kita harus tulis dapatnya 1,000 gram gitu misalnya? Atau mungkin dapatnya kita misalnya ini tangan kita gemetaran berpraktikum, dapatnya tidak bisa pas 1,023 gitu misalnya. Boleh nggak? Boleh ya. Dan ini kadang-kadang saya lihat adik-adik mahasiswa yang sudah penelitian di lab itu tidak paham ya. Jadi ini nanti kan ada nilai ke angka penting dan sebagainya. Jadi ini kan tergantung toleransi nanti ketelitiannya mau berapa angka di belakang koma. Kalau nanti terlalu sangat tergantung nanti larutannya mau dipakai secara kuantitatif atau kualitatif. Tulisan saya ini kelihatan nggak ya di share kontennya? Kelihatan Pak. Ya kelihatan ya. Nah jadi Anda kan sudah dapat kimia analitik. Ya ada kualitatif, kuantitatif, ya. Kemudian ada ketelitiannya sampai sejauh mana, ya. Jadi kalau secara kuantitatif
semakin teliti semakin bagus. Kalau nanti karena hanya gram, misalnya kalau tidak gram, misalnya dalam satuan miligram, mungkin beda lagi, nanti kita harus dapatkan timbangannya yang lebih teliti itu seperti apa, itu harus diperhatikan. Nah, yang dijawab gede itu sebenarnya belum lengkap secara detailnya. Kalau kita menggunakan alat-alat gelas kimia itu gimana, kita menggunakan alat wadah apa. Kalau ini misalnya larutan glukosa, tidak tujuannya untuk kualitatif. Ini kalau kita hanya analisis karbohidrat, misalnya ini untuk sebagai reagen pewarna, ya, menggunakan uji mulis, ini berarti larutan-larutan ini harus teliti secara kuantitatif atau cukup kualitatif, tidak usah terlalu teliti buat 1%-nya. Artinya tidak usah terlalu teliti. Kalau kita nimang di lab, tidak perlu dapatnya 1,00. Misalnya kita nimang tumen praktikum gemetaran dikit gitu ya, mungkin 1,0445 gitu misalnya. Boleh nggak? Kalau ini tujuannya hanya untuk buat regen? Enggak. Nggak boleh? Siapa jawab enggak? Halo? Tadi siapa yang jawab tidak boleh? Kalau ini tujuannya hanya untuk uji warna, tidak uji kualitatif ya, bukan kuantitatif. Ngerti maksudnya uji kualitatif dan kuantitatif? Ngerti Pak. Jadi menurut saya jika memang untuk kualitatif saja mungkin tidak terlalu presisi, cukup Pak. Namun untuk kuantitatifnya karena itu berhubungan dengan jumlah, jadi harus presisi gitu Pak. Jadi untuk kualitatif atau sekarang lanjutkan jawabannya gede. Menggunakan alat apa? Kalau membuat 1% itu setelah Anda timbang, kemudian kalau ini tidak kualitatif itu pakai wadahnya apa, terus gimana, dan seterusnya ya, cara kerjanya gimana? Atau yang lain juga bisa. Oke, mungkin saya sedikit melanjutkan dari jawabannya sebelumnya. Jadi jika ini memerlukan penelitian kuantitatif yang memerlukan penimbangan presisi, jadi agar pas 100 gram mungkin Enggak, ini bukan penelitian kuantitatif kan? Ini kan percobaan untuk membuat regen. Membuat sampel ya, misalnya kalau gulanya kan sampel 1%. Ya. Iya Pak. Jadi oke. Jadi intinya supaya presisi itu perhitungannya 1 gram agar tidak ada lebih sedikit, itu mungkin bisa menimbang dengan neraca analitik gitu Pak. Oke, berarti belum tersampaikan maksud saya ya. Oke. Kalau itu 1%, ya tidak tujuannya untuk kuantitatif, ya tidak membutuhkan presisi tinggi. Bagaimana cara membuat larutan 1%? Tadi kan saya sudah bilang, uji ini adalah uji kualitatif, hanya ingin mengetahui misalnya ada tidaknya glukosa dengan uji mulis. Ya, kalau tujuannya untuk itu, bagaimana cara membuat larutannya? Oke, baik Pak. Jadi melanjutkan lagi. Jadi jika memang ini bukan penelitian kuantitatif yang tidak perlu presisi, kembali ke pernyataan saya sebelumnya yang kita tinggal mengambil serbuk dari glukosa itu sendiri, lalu kita timbang dan mungkin memiliki lebih atau kurang sedikit, jadi itu bisa langsung dipakai sehingga ketika uji. Nah, alat yang dipakai, ambilnya melarutkan pakai wadah apa gitu ya? Izin menjawab Pak. Ya. Mungkin tabung reaksi Pak. Tabung reaksi, misalnya Anda membuat larutan berapa? Ini NIM 33 ya, tadi ngomong. Iya Pak, izin. Anda misalnya mau membuat larutan berapa mili misalnya? Jadi sepengalaman saya membuat larutan waktu praktikum SMA, jadi pertama kita tentukan dulu massa zat yang diperlukan, di mana di sini kan 1% berarti 1 gram, terus kita timbang menggunakan neraca analitik, kemudian kita masukkan setelah kita timbang, kita masukkan ke gelas kimia,
Terus kemudian kita siapkan gelas kimia lain sejumlah volume yang diinginkan. Nah, nanti di gelas kimia yang berisi glukosa tadi kita masukkan air sedikit untuk melarutkan glukosa tersebut. Kemudian kita masukkan ke labu ukur sejumlah volume yang diinginkan. Lalu kita tambahkan lagi jumlah air sisa yang tadi. Terus kita goyangkan di dalam labu ukur seperti itu. Mohon maaf apabila salah, Pak. Terima kasih. Nah, berarti secara keseluruhan Anda sebenarnya belum begitu paham ya esensinya ya, intinya ya. Jadi begini, kita harus tahu dulu misalnya nanti kalau Anda praktikum 1% glukosa 1%, itu dibutuhkan berapa volumenya? Tadi kalau yang gede bilang itu kan seolah-olah kalau diperlukan 100 mili ya. Kalau dibutuhkan 100 mili, kita harus sediakan wadah yang memang ada ukurannya 100 mili ya. Kalau tidak tujuannya untuk kuantitatif, kita bisa menggunakan apa yang ada. Misalnya gelas kimia yang ada ukurannya sampai 100 mili. Bagusnya menggunakan gelas kimia 100 mili. Tapi itu sekali lagi itu kualitatif. Tadi yang disebutkan oleh teman tadi yang baru NIM 33, kalau tujuannya untuk kuantitatif, baru menggunakan labu ukur yang perlu volume tepat. Misalnya buatnya 100 mili. Cari labu ukur yang 100 mili. Kalau buatnya 10 mili, jadi kalau buatnya 10 mili, nimbangnya apakah 1 gram? Kan tidak. Kan yang paling menentukan pertama kan adalah konsentrasinya kita mau buat berapa, volumenya berapa. Baru nimbang. Jangan masanya dulu. Harus tahu. Ngerti maksudnya? Kalau masanya berapa, perlu masanya 1 gram. Ini buat konsentrasi berapa. Jadi makanya di prosedur alat bahan tuh bahannya butuhnya 1%. Nanti ditanyakan mengapa volumenya tidak disebutkan, karena itu dalam praktikum itu tergantung nanti kebutuhan. Kalau nanti dalam satu kelompok atau beberapa kelompok membutuhkan banyak, sampai 100 mili cukup ya 100 mili diminta. Tapi kalau hanya 50 mili cukup pada saat praktikum itu, karena diminta untuk membuat 50 mili. Sehingga harus ditimbang glukosanya tidak lagi 1 gram. Ya, jadi 0,5 gram. Kemudian ditanya, ini tujuannya untuk kuantitatif enggak? Ya, kalau untuk kuantitatif baru menggunakan wadah yang teliti untuk melihat skalanya, misalnya labu ukur. Ya, untuk sehingga nanti volumenya bisa tepat sesuai dengan volume yang diinginkan. Tapi kalau tidak kuantitatif, hanya kualitatif, sekali lagi kualitatif, ya hanya untuk mengetahui ada dan tidaknya misalnya, ya, jadi kita hanya ada gelas ukur bisa, ada gelas kimia bisa. Tapi kalau tabung reaksi itu ada tandanya nggak misalnya? Kalau misal tabung reaksi itu biasanya kan paling umum ada 5 mili, ada 10 mili. Oke lah kalau 10 mili terus ada tandanya strip itu 10 mili tepat itu bisa dipakai. Tapi memang tidak teliti, tapi tidak apa-apa karena yang penting itu karena tujuannya bukan tujuan kuantitatif. Ya. Jadi artinya begini, Anda membuat sesuatu tadi dari tujuan Anda saya minta Anda harus menulisnya sesuai dengan kepantasan, tidak berlebihan, tidak kurang. Ini juga begitu, membuat larutan tergantung tujuan, apakah tujuan kualitatif atau kuantitatif. Kalau tujuan kualitatif, perhatikan cara membuatnya seperti apa, ada gelas kimia dan sebagainya, ada gelas yang digunakan itu apa, ya. Kemudian nanti belum lagi mengencerkan, oke 1% nanti encerkan menjadi 0,1%. Bagaimana caranya? Ya. Kalau secara kuantitatif gimana, kualitatif gimana? Oke, kira-kira lah encerkan aja 10 kalinya. Bisa saja untuk kualitatif untuk tes awal, satu tetes tambahkan 9 tetes lagi pelarutnya. Bisa saja kita secara praktek lakukan seperti itu hanya untuk uji awal. Tapi untuk soal kuantitatif ya perlu ngambilnya pakai apa? Pipet ukur kah atau apa? Pipet volume kah? Kan sudah diperkenalkan itu. Saya tidak akan mengulang itu lagi. Cuma mengingatkan kembali. Siapa tahu nanti sebelum walaupun Anda sudah dapat, Anda keliru menafsirkan apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Jadi rupanya seperti tahun-tahun sebelumnya,
Jangan, tapi yang tadi ngomong itu tidak bisa salah, tidak berulang-ulang laka, tidak keliru ya. Itu tetap saya sangat hargai, apresiasi. Karena dengan begitu sebenarnya secara acak ingin tahu sebenarnya pemahaman Anda sudah sampai mana. Saya anggap yang berada ini cara tadi saya anggap adalah pemahaman yang maksimum. Bagi Anda yang lebih tahu dan yang benar rekan-rekan negara saya bisa tahu jadinya. Makanya tolong di sini gunakan ini untuk bicara. Ya, kalau Anda punya waktu dan kesempatan. Ya. Oke. Jadi tolong perhatikan itu. Reaksi misalnya buat 15%. Kalau ini Anda tahu, ini berupa cairan ada padatan. Gitu ya, cek dulu. Kalau ini padatan, kalau ini cairan, berarti bagaimana cara membuat? Oh ini jelas sekali nih fraksi moles 5%. Ya, buatnya seperti apa? Ini tujuannya hanya untuk kualitatif. Ya, alkohol ini sering sekali. Padahal alkohol ini maksudnya etanol ya. Jadi secara umum orangnya sering alkohol ini juga jadi suatu catatan ya. Kalau ditulis alkohol itu maksudnya adalah etanol. Sehingga kalau di lab itu alat bahan di lab itu banyak alkohol, tidak hanya etanol, ada butanol, ada metanol dan sebagainya biar tidak salah ambil. Asam pekat. Ya, asam pekat. Coba Anda cek ya disebut asam pekat ini berapa persen. Ya, kadar atau konsentrasinya. Terus bagaimana untuk kaitannya dengan keselamatan kerja laboratorium, bagaimana cara menanganinya. Kalau mau diencerkan, apa yang harus dilakukan? Apakah di wadah yang kita gunakan air dulu atau asam sulfatnya dulu dituang? Nah, itu juga urutan menuangkan, mengambil itu juga penting. Ya. Dan Anda bisa banyak belajar itu ya tersebar luas informasinya di internet bahkan di YouTube. Ya, tolong itu dicek kembali karena ini Anda tidak walaupun praktikum offline pun sebenarnya tidak menjamin kakak kelas Anda yang dulu itu terampil. Buktinya di USC itu banyak yang kelimpungan di situ karena apa ya, hal-hal yang harus sepele tidak diketahui, jadi ya padahal itu keliru. Nah itu saya tidak, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, nanti detailnya itu akan disampaikan pada saat praktikum. Jadi yang saya sampaikan adalah hal-hal yang umum yang nanti juga ada di praktikum 1 dan seterusnya. Ya, seperti tadinya menyangkut keselamatan kan ini jelas nih. Dari dinding tidak boleh langsung cor gitu ya. Oke. Itu secara umum ya penjelasannya yang menyangkut kepantasan, ketelitian, artinya tidak berlebihan kalau hanya tujuannya untuk kuali ya seperti apa yang kita harus lakukan. Mungkin itu kalau Anda sudah tahu itu mengingatkan saja ya. Nah sekarang kita ke laporan praktikum, apa yang harus dibuat. Kalau di sini hanya sampai cara kerja, kemudian setelah Anda melakukan, ya, karena ini online, mungkin beberapa tahapan itu ada yang terlewatkan ya. Jadi beberapa ada yang dipotong, nanti akan masing-masing dosen nanti akan ngasih penjelasan, jadi mungkin semuanya atau mungkin ada hal yang tidak didemokan gitu ya, jadi cukup nanti kita ketahui mungkin ada seperti itu, nanti kita lihat kondisinya. Begitu juga kalau praktikum offline ya, misalnya kalau satnya habis itu kadang-kadang juga dikoreksi, itu jarang kejadian seperti itu. Ya, nah sekali lagi misalnya ini Anda sudah selesai melakukan praktikum, ya. Kalau sudah selesai melakukan praktikum, datanya sudah karena ini praktikum online, bedanya dengan offline. Kalau offline itu datanya Anda cari sendiri, Anda catat. Kalau praktikum online itu kita berikan data, ya seolah-olah Anda dapat data seperti itu ya.
Nanti kalau praktikum offline, ya, ini kan Anda mencatat di lembaran kerja di setiap akhir praktikum itu kan ada menuliskan topik, tanggal dan sebagainya, dan tanda tangan, tanda percobaannya seperti apa, pengamanan seperti apa. Itu selalu lakukan seperti itu. Nah, kalau karena ini online, ini kan untuk desainnya praktikum offline ya. Nah, kalau online, Anda mau bergerak ya. Nah, ya. Kalau online, tentu lembaran kerja percobaan ini tidak ada ya. Karena apa? Karena datanya itu sudah diberikan oleh dosen maupun asisten nanti. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Ya, jadi biar tidak ada pertanyaan lembar kerja percobaan ini seperti apa ya. Nanti kalau ada percobaan yang dilakukan secara offline oleh wakil mahasiswa, baru nanti gunakan lembar ini. Ya. Halo, masih terhubung? Masih, Pak. Nah, cuma nanti pada saat Anda menulis laporan, kan ada bagian data. Tabel model seperti ini Anda bisa gunakan. Ya. Misalnya percobaannya dilakukan seperti apa, pengamatan seperti apa. Jadi itu bisa Anda tabel model seperti ini Anda bisa gunakan untuk menampilkan datanya sebelum dibahas. Ya. Oke, itu untuk isi buku ajar buku penuntun atau buku ajar praktikum secara umum. Kemudian saya stop dulu. Saya mau share yang template laporan. Template laporannya. Bentar dulu, kok nggak mau terbuka. Sambil menunggu saya share konten, kalau ada pertanyaan silahkan ya, biar waktunya efektif. Kok tidak mau kelihatan ya, ntar dulu. Template laporan praktikum. Nah, ini dia. Ya, tadi kita sudah sampai ke tujuan detail, sudah Anda paham sekarang. Nah, teori, penjelasan teori praktikum. Nah, ini Anda mengembangkan apa yang menjadi teori praktikum yang dilakukan. Misalnya tadi analisis karbohidrat, ada uji Molis, ada Benedict, ya. Karena ini top. Nah, ini baru nanti seperti tadi penjelasan teman Anda tadi, tapi tadi itu kan tujuannya kalau berdasarkan tema itu terlalu luas. Jadi tujuan itu berdasarkan isi dan apa yang dilakukan. Kalau teori baru nanti bisa lebih luas. Ya, artinya penjelasan teori ini adalah yang menyangkut analisis analisis karbohidrat misalnya atau yang lain. Ya, itu Anda bisa kembangkan di uji-uji uji-uji lain selain yang tercantum di praktikumnya. Ya. Karena ini masih bersifat teoritis. Ya, teorinya ini silakan kalau ada reaksinya yang detail seperti tadi kan tidak ada rumus kimianya, struktur molekulnya, ya itu bisa dilengkapi di situ. Misalnya kayak pemanasan karbohidrat tertentu nanti menjadi purpural itu. Nanti itu dilengkapi. Ya, itu tentang teori. Nah, ini peralatan. Sebutkan semua peralatan yang digunakan, semua bahan yang digunakan. Nah, ini jadi biar tidak hanya langsung copy paste dari penuntun atau buku ajar praktikumnya. Jadi setiap mahasiswa nanti akan kita lihat setiap orang mungkin punya pemahaman yang agak sedikit lengkap atau kurang lengkap. Di situ nanti kita akan bisa lihat dari cara menyampaikan peralatan yang digunakan. Ya, misalnya tadi, kalau di situ praktikumnya bersifat
kuantitatif misalnya menentukan kadar secara teliti, ya walaupun secara detail tidak disebutkan di cara kerja, hanya disebutkan cara membuat bahan gitu misalnya, nah itu akan kelihatan alat yang harus muncul itu apa. Begitu juga nanti kalau misalnya praktikumnya itu hanya bersifat kualitatif, tidak kuanti secara teliti. Nah, jadi kita tahu mahasiswanya ini tepat nggak menyampaikan alat yang digunakan. Misalnya tidak perlu pakai labu ukur, ya ternyata dia tulis. Nah, itu kan berlebihan. Nah, itu juga kita jadi faktor penilaian juga, karena ada poin-poin penilaian, bobot-bobot penilaian juga di masing-masing sub ini ya. Kemudian semua bahan yang digunakan sudah jelas. Nah, jelaskan cara membuat larutan. Nah, makanya tadi saya tanyakan itu, ya. Misalnya tadi kan glukosa ada tadi glukosa 1%, fruktosa 1%. Itu kan baru disebutkan aja, tapi cara membuatnya seperti apa itu Anda tulis di laporan. Ya, paham? Paham, Pak. Jadi yang Anda tulis adalah sesuai dengan yang ada di bahan ajar menggunakan apa gitu. Sekali lagi, ini saya garis bawahi. Yang teori itu baru bisa nambahkan lebih luas. Kalau ini biar tidak banyak juga yang Anda kerjakan, cukup Anda fokus apa yang Anda kerjakan saja. Itu yang dibuat lengkap cara membuat larutannya. Oke. Kemudian prosedur kerja. Nah, prosedur kerja, Anda tidak perlu lagi copy paste kalimat-kalimat yang ada di buku ajar. Anda cukup buat bagan. Bisa membuat bagan atau skema kerja yang benar? Oke, kalau begitu nanti gini aja lah. Kalau ada yang banyak keliru membuat prosedur kerja waktu laporan praktikum pertama, nanti di praktikum berikutnya akan kita koreksi ya, kasih tahu ya. Karena Anda sudah pernah praktikum, harusnya membuat bagan atau skema kerja itu secara umum itu harus sudah diketahui. Oke, saya sudahi saja dulu sampai nomor 4. Sekarang nomor 5 yang saya sampaikan tadi. Data percobaan, deskripsikan data dalam bentuk tabel. Ya, seperti tadi kalau hanya percobaannya misalnya menuangkan ini ke sini, apakah terjadi perubahan warna, pengamatannya belum terjadi perubahan warna. Kemudian baru terjadi perubahan warna, itu silakan pada tahapan apa. Itu kan ada dalam bentuk tabel. Ya, jadi jangan menceritakan narasi gitu ya, setelah ini tambah ini terbentuklah warna ini, tidak. Jadi biar simpel, gampang kita lihat, itu walaupun itu dalam bentuk deskripsi, tapi buat dalam bentuk tabel. Dan tidak hanya kalau data itu berupa perhitungan ya, atau hal lain yang bisa ditabelkan. Nah, kalau nanti memungkinkan buat grafik ya, misalnya ada hubungan antara waktu dengan aktivitas atau apa gitu, misalnya kalau dilakukan itu ya bisa memungkinkan membuat grafik. Ini makanya kita sebut dan atau ya, tergantung kebutuhan, tidak harus ya. Tapi kalau data itu paling tidak kalau dalam bentuk data deskriptif itu buat bentuk data seperti lembaran kerja data tadi yang tampil sebelumnya ya waktu share konten yang tadi. Nah, atau kalau ada foto-foto pengamatan gitu ya. Seperti apa? Itu nanti kan fotonya sudah di-share oleh dosennya kalau itu untuk data yang disampaikan. Ya. Kalau Anda melakukan sendiri offline tentunya nanti itu disiapkan salah satu anggota tim praktikumnya juga ada yang bertugas untuk memegang HP kamera untuk mendokumentasikan gitu ya, seperti itu nanti kalau yang offline. Selanjutnya data dibahas baik secara deskriptif, yang ada perhitungan kalau ada, kalau tidak ya tidak perlu kalau tidak ada perhitungan. Kemudian jangan lupa berikan argumentasi berdasarkan, nah argumentasinya itu tidak boleh argumentasi menurut pendapat Anda. Ya, kalau itu harus berdasarkan pustaka. Ya. Nah, kemudian simpulan, saran. Ya.
Simpulan, yang namanya simpulan itu tentu tergantung dari tujuan detail yang Anda buat. Ya, makanya di sini tadi ada teman Anda menyampaikan misalnya kalau tujuannya terlalu luas, padahal kita tidak lakukan seperti itu, kan tidak bisa jadinya menyimpulkan. Ini sebagai pembelajaran juga karena banyak sekali kalau di tugas akhir juga ya, tugas akhir kadang membuat simpulan itu kan harusnya sesuai dengan tujuan di bab 1 apa. Nah, ini juga sama seperti itu. Ini tujuannya apa detailnya. Tujuan detail yang ditulis di depan apa. Dan itu memang dilakukan untuk mendapatkan tujuan itu. Baru bisa nanti buat kesimpulannya seperti apa. Nah, saran ini tidak kita paksa jika ada. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas praktikum. Ya, silahkan bagi Anda yang membuat saran, baik itu saran yang bersifat teknis, maupun saran yang bersifat teoritis ya, misalnya misalnya di data praktikumnya itu kurang yang kita punya datanya mungkin kurang bagus, warnanya harusnya warnanya merah, ini kok merahnya agak merah muda, padahal di praktikum lain mungkin ada di share di YouTube atau di tempat lain itu dapat seperti itu atau sesuai dengan teori di buku harusnya dapat seperti itu menjadi saran. Misalnya perlu memperhitungkan faktor pH dan sebagainya yang pernah Anda baca. Nah, itu bisa masuk ke sini. Nah, sebenarnya saran ini pada saat argumentasi, pada saat Anda berargumentasi kenapa hasilnya negatif, mungkin karena ada faktor A, B, C, D. Nah, ini juga bisa masuk ya. Dan kemudian itu Anda intisadekan dalam bentuk saran. Saran karena untuk mendapatkan hasil yang jelas, misalnya pH-nya juga harus sekian gitu misalnya. Sehingga perlu menggunakan baper pH sekian atau larutan penyangga itu misalnya ya. Oke, ada bayangan dulu sampai simpulan dan saran untuk membuat laporan yang dapat poin maksimum 20 nanti ya. 20 total ya, tapi setiap laporan tentunya 100 ya, nanti maksudnya bobotnya untuk penilaian akhir yang totalnya 100 itu 20% gitu maksudnya ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya Nasrin NIM 51. Jadi tadi di penuntun praktikum itu ada di bawah penjelasan topik itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, Pak. Apakah itu perlu dijawab di laporan atau nanti mungkin dibahas di perkuliahannya, Pak? Di praktikumnya maksudnya. Nah, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih saya share di template-nya ya. Oke. Yang lain mungkin masih terbayangkan pertanyaan temannya tadi itu siapa tadi, Yaya gitu ya? Iya, Pak. Oke. Silakan itu sesuaikan dengan ini nanti di laporan praktikum, kalau nanti itu masuk dalam pembahasan itu jadi satu masuk ke dalam pembahasan. Nanti lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu berkaitan dengan data itu masuk tentunya ya, karena itu nanti pertanyaan itu adalah apa ya istilahnya, memberi guide itu menuntun Anda arah pembahasannya itu dibawa kemana gitu ya. Itu juga sebagai salah satu. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan data, ya itu di laporan tetap jawab, ya. Jadi tidak untuk didiskusikan di di forum, ya. Itu sifatnya individu masuk ke laporan, ya. Tapi caranya untuk meletakkan jawaban adalah masuk ke pembahasan, bisa kalau itu bagian dari pembahasan untuk membahas data berhubungan, tapi kalau itu bersifat pengayaan tambahan, misalnya bisa saja dalam bentuk, kan ada misalnya troubleshooting-nya, misalnya, oh ini ujinya positif, tapi kalau ada bla 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 bisa positif palsu, itu kan, itu tambahan. Ya, itu bukan bagian langsung dari pembahasan, tapi tetap itu ditulis di laporan. Ya, tulis saja di situ, nanti kalau itu di luar menjawab pertanyaan, ya
pertanyaan itu ditulis, kemudian jawaban. Seperti apa. Oke, kalau biar jelas mungkin perlu saya share ya. Tapi kalau ini, Yaya Nasri ngerti maksudnya ya? Mohon maaf mungkin kalau penjelasan saya mungkin kurang. Iya Pak, mengerti Pak. Oke, Jadi ini kan nanti ada, ini kan pertanyaan berapakah kadar? Ini kan, oh ini kan bagian dari pembahasan kan? Ya. iya Pak. Ya, ini bagian dari pembahasan. Oke. Dan ini juga memberikan penuntun bagi Anda bagaimana cara berpikir kritis. Ya, mungkin saja teman Anda tidak sejauh ini pertanyaan itu kan menuntun kita untuk membahas apa sih sebenarnya kita mau bahas. Mungkin Anda karena lebih banyak membaca buku, menonton video-video pembelajaran kaitannya dengan ini, ada hal lain yang perlu ditanyakan juga yang harus dibahas, ya silakan. Ya. Nah, itu nilai lebihnya nanti. Dan bahkan yang seperti saya cita-citakan, ya Anda punya nilai lebih dibandingkan kita. Kan saya mintanya idealnya kalau proses pembelajaran filosofi pembelajaran mengatakan saya hanya punya 10, Anda punya setelah belajar ini punya 20 lah. Sehingga betul-betul jadi piramida. Bukannya saya lebih banyak, tapi Anda yang harus lebih banyak. Ya, agar bangsa ini nanti ke depan, karena Anda lah calon-calon pemimpin generasi kita, generasi muda kita. Ya, Anda harus lebih pintar. Jangan ikuti kami yang generasi muda, generasi tua ini yang mungkin sudah apa ya, buktinya kan negara kita belum bisa bersaing dengan negara lain, berarti kan kita sebenarnya belum ini ya, belum mumpuni ya, makanya kita sangat sekali berharap ke Anda, gitu ya. Itu saya baca-baca sejarah negara-negara baju yang baru ya, itu generasi mudanya yang punya semangat. Oke, silakan ada pertanyaan lain lagi? Oke, Izin bertanya, Pak. Oke. Share saya masih ya? Sudah tidak, Pak. Oh, sudah tidak lagi. Oke, silakan sambil bertanya, saya mau share konten lagi. Silakan. Oke, baik Pak. Mungkin sebelumnya Bapak sempat menjelaskan, tapi saya kurang jelas ya. Mungkin ada batasan halaman Pak untuk laporannya. Oh iya ya, saya belum cek itu ya, batasan. Ntar dulu di template-nya ada saya tulis nggak ya? Saya lupa ya. Kemarin itu ada saya tulis, kemudian saya perbaharui, saya lupa cek. Template. Wah, ini nggak muncul lagi nih. Mohon maaf ini karena komputer saya ini mungkin tidak pernah shutdown ya. Karena ngerjakan sesuatu tuh ada aja yang belum selesai ya tetap terbuka semua filenya sehingga pada saat share konten ini jadinya agak sulit. Coba nah ini saya mau cek lihat template lagi. Di template kalau kalian lihat ada nggak saya tulis itu ya batas halamannya? Enggak, sekarang kan ya? Coba sama-sama cek tadi yang juga yang nanyakan. Oh iya. Baru saya ingat. Yang saya batasi itu hanya ini saja lampiran. Nah, kalau ini coba cek lagi biar saya tidak salah karena ini sudah saya sepakati sama teman-teman apa jadi membatasi halaman atau tidak. Kalau tidak salah tidak ya. Coba Anda lihat ada nggak pembatasan halaman? Misalnya ini ya. Ini misalnya kalau tujuan, nah kan detail tergantung tujuannya yang Anda bisa lihat itu berapa. Teori, alat, tidak ada ya, kalau tidak ada perpu ini halamannya berapa, berarti di sini tidak ada batasan halaman ya. Tidak ada batasan halaman. Sekali lagi, walaupun tidak ada batasan halaman, tapi tolong dilihat kepantasannya ya. Jangan juga terlalu berlebihan di luar tujuan gitu misalnya ya. Anda boleh bisa memahami lebih banyak, tetapi harus sesuai juga dengan tujuannya. Nah, makanya di sini kalau Anda mau lebih banyak, di samping teorinya Anda bisa lebih dalam, ya, Anda bisa masuk ke sini ya. Ini data pustaka kan sudah jelas, contoh formatnya nama dulu, ya, jadi kita pakai yang umum kita gunakan.
Nah, lampiran coba lihat di sini. Nah, lampiran. Ini saya minta saya tulis opsional. Ya, walaupun opsional ini masuk juga ke poin penilaian ya, terutama nanti untuk menambah wawasan Anda. Nah, lampiran ini ada dalam bentuk link video, bisa dari YouTube atau umumnya dari YouTube ya. Kemudian Anda cukup tulis linknya. Atau Anda bisa melampirkan video atau foto-foto Anda sendiri, ya. Yang misalnya Anda atau Anda sendiri atau Anda punya kelompok sendiri bisa datang bareng untuk melakukan sesuatu, ya. Karena ada beberapa praktikum sebenarnya bisa dilakukan di rumah, ya. Ya, dilakukan di rumah untuk uji karbohidrat misalnya, ya. Atau yang lain, ya. Jadi itu banyak kok yang kreatif seperti itu. Itu bisa, itu tergantunglah kondisi Anda masing-masing. Atau Anda bisa ambil dari orang lain. Kemudian yang kedua itu Anda buat ringkasan, ini baru dibatasi hanya 1 halaman maksimum untuk menjelaskan isi video tersebut atau video atau foto-foto Anda. Ya. Oke, itu saja. Sekali lagi, pertanyaan teman Anda tadi tidak ada batasan halaman, ya. Yang penting adalah isinya lengkap dan sesuai dengan kepantasan, ya. Tidak berlebihan. Misalnya kayak tadi tujuannya tidak melewat sesuai dengan isi, ya. Kalau tidak disinggung di sini jadi tidak sebagai tujuan. Karena itu tidak dilakukan. Nah, kalau ini mungkin ada pertanyaan yang temanya ini baru. Misalnya tentunya yang Anda buat linknya di sini analisis karbohidrat itu kan banyak, tidak hanya ada menggunakan uji tersebut. Ya, bisa menggunakan uji yang lain. Itu yang Anda bisa tambahkan di sini. Sehingga ada di sini nanti tersalurkan apa yang Anda mau sampaikan di luar dari yang kita praktikumkan. Ya, tapi tema topiknya itu adalah sama, ya, sama-sama misalnya analisis karbohidrat, sama-sama topik praktikum yang lainnya sampai 7 tersebut sesuai dengan laporan praktikumnya. Oke, sudah jelas? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi itu laporan praktikumnya, setiap individu dikumpulkan seminggu setelah praktikum paling lambat, itu nilainya bobotnya 20. Ya. Kemudian ini sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Ya, tadi ini sudah laporan praktikum. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tulis oke di sini. Nah, diskusi harian. Ya, kemudian ada presentasi dan seterusnya. Diskusi harian, ya. Ini kita nilai dari pertemuan awal sampai sekarang sampai seterusnya, ya. Itu akumulasinya 15%. Nah, diskusi ini ada 2 macam, ada diskusi harian, ada diskusi presentasi. Ini berkaitan dengan tugas kelompok yang sudah sempat saya singgung minggu lalu. Misalnya, hari ini yang kita praktikum percobaan 1, ya. Minggu depan adalah kalau jadwalnya seperti itu ya nanti kan kita akan sampaikan, ya. Minggu depan adalah presentasi praktikum 1 oleh kelompok apa misalnya, oleh kelompok mana misalnya, kelompok 7 atau kelompok 1 misalnya. Kelompok AB1 sama kelompok CD1. Nah, silakan presentasi yang kita nilai itu adalah presentasinya itu dalam bentuk PowerPoint. Isinya adalah intinya apa yang dipresentasikan laporan praktikum. Karena misalnya tadi saya sebut apa tadi ya, kelompok AB1 dan kelompok CD1 dia mendapatkan tugas presentasi praktikum 1 tentang analisis karbohidrat.
Jadi yang menjadi topik utamanya adalah laporan praktikumnya. Termasuk di kelompok itu memilih nanti tambahan lampirannya yang mau dipilih yang sifatnya untuk menajamkan pemahaman kita tentang analisis karbohidrat misalnya. Itu yang disampaikan. Ya. Nah, itu nilai kelompok ini misalnya Anda berapa ya? Misalnya tadi Julio dan kawan-kawan misalnya berapa kelompok? 5 kelompok, misalnya satu kelompok. Jadi ini nilainya jadinya makalahnya ini kan dikumpul dalam satu kelompok, jadinya nilainya sama untuk satu kelompok tersebut. Nah, yang membedakan setiap orang ini di diskusi presentasinya. Ya. Oke, jadi sebenarnya laporan praktikum sebagai inti, ini bagaimana Anda menyampaikan dalam bentuk presentasi itu kita juga hargai sampai 20%. Ya. Nah, ini kita proses ini karena ini praktikum, sengaja kita buat persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan kuliah, di mana ujiannya itu hanya 20%. Yang biasanya kalau kuliah itu 40%. Ya, dari total. Ini sudah benar ya? Saya jangan-jangan keliru menjumlahkan. 50. Benar ya? 100 ini ya? 15, 30, 50. Benar ya? Oke. Ada pertanyaan? Kalau diskusi harian ada pertanyaan? Diskusi harian nanti kita nilai setiap praktikum, penjelasan praktikum termasuk pertemuan hari ini dan seterusnya. Ini maksudnya keaktifan gitu ya. Diskusi harian gitu ya kita. Gimana? Kalau halo, saya nanti sampai jam 10.30 aja, kemudian nanti saya akan share absen Excel-nya ke kormanya untuk bisa kormanya bagi kelompok, ya. Dan hal lain yang mungkin saya minta diisi di situ. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan dari. Baik Pak, saya Armida Acia Farhani Pak, NIM 2. Mungkin saya bertanya sedikit balik lagi ke mengenai pretest dan posttest tadi. Jadi kan akan ada pretest dan posttest. Untuk nilai pretest atau ya, bukan nanti, dan atau ya. Ya Pak. Untuk nilai pretest atau posttest nanti itu tidak akan mempengaruhi praktikum kita nanti kan Pak? Atau maksud saya begini, jikalau nilainya jelek gitu ya? Ya Pak. Nah, diperkenankan ikut atau tidak? Oh, tetap berarti Pak ya? Nah, tetap. Baik, ya, kita tidak pakai sistem itu ya. Oke Pak. Baik, ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tetap kita akan izinkan Anda praktikum ya, konsekuensinya nilainya aja mungkin ya. Itu aja. Ya. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini saya masih share konten ya? Oh, masih? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, untuk presentasi dalam bentuk PPT nanti, ya, kalau tidak ada perubahan itu kan kita itu waktunya paling modalnya lumayan lebih detail lah kita diskusi ya. Saya masih mengecek tugas kuliahnya. Ya. Rencananya ini kita seperti yang sudah saya sampaikan, apalagi ini sudah pasti kita bergabung di Rebo, dan seperti yang sudah sampaikan di kontrak perkuliahan di kuliah biokimia, bahwa kita kekurangan waktu untuk mencapai 16 kali pertemuan, sehingga kita mengambil jam praktikum kan ya.
Rebo pagi itu berarti tidak hanya kuliah, nanti bisa kalau praktikum tidak bisa dilakukan, belum bisa mulai dilakukan, nanti kita isi kuliah dulu. Kalau misalnya praktikum sudah habis, ya nanti jam praktikum di hari Rebo pagi itu kita pakai untuk presentasi tugas kuliah, seperti itu. Nah, untuk presentasi praktikum yang bertanggung jawab setiap kelompok sesuai dengan topik praktikumnya, itu nanti kan sudah kita bagi menjadi 7 ya. Kalau 90 dibagi 7 kelompok itu kan masih sangat banyak sekali ya. Artinya biar satu kelompok tidak terlalu banyak. Berarti idealnya itu Anda kan dari kelas A, B, C, D ya. Kalau A, B, C, D itu kan rata-rata 20-an dibagi 7 itu masih memungkinkan 3 orang ya, jadi tidak terlalu banyak. Coba saya bantu ngitung nih, otak saya lagi mumet ini. 90 bagi 7 kan masih lebih dari 10. Kalau bagi 14 berapa ya? Kira-kira. Ini mengapa saya tanya seperti ini? Ini saya mau detailkan presentasi itu maksimum dibuat untuk presentasi berapa menit gitu ya, itu maksud saya. Saya menjawab Pak, untuk tadi jika 90 dibagi 14 itu 6 sekian Pak. Oh, 6 Jadi orangan 6 ya, 6 orang. orang. Iya Pak. Oke, kalau begitu 14 berarti 6 orang ya, berarti dua orang ya cukup, 2 orang terlalu banyak. Oke, gini aja lah ya, kita mumpung di Amisyu juga kalian dibagi 4 ya Dek. Jadi kita pakai sistem begini aja, kan ada kelompok, karena ini kita sudah gabung tapi kormanya aja jadi korma AB, jadi itu kan ada memudahkan kita juga nanti menginput nilai. Nah, jadi ada kan misalnya Julio kelas A kan temannya ada kelas B, kelas C, kelas D. Jadi itu yang dibagi 7 ya. Oh, baik Pak. Julio Berarti ya. Jadi sekalian ada Bapak ya. jadi semua kelas dibagi 7 ya. Dibagi 7 maksudnya kelas ABC ya. Jadi ada 1A. Ini sedikit saya ubah karena sudah pasti praktikumnya bisa bergabung. Berarti jadi ini 7, 14, jadi ada 28 kelompok. Ya, jadi setiap sesi presentasi ada 4 kelompok yang presentasi. Ya. 4 kelompok maksudnya kalau misalnya praktikum 1 diberikan tugas kepada kelompok 1, jadi yang presentasi kelompok 1A, 1B, 1C, 1D. Itu jadinya ya Julio ya sama Narendra. Oh, baik Pak. Nah, gitu ya. Nanti apa namanya? File Excel yang saya bagikan cukup nanti setiap kelas itu dibagi 7 aja ya, berurutan. Oke. Dan karena ini dalam waktu 3 jam, tapi sambil persiapan dan sebagainya, anggaplah 2 jam paling efektif itu kita bagi 4, ya. Jadi setiap kelompok itu dapat waktu 30 menit ya. Jadi presentasinya jadinya 30 menit ya. Masing-masing kelompok itu dapatnya 30 menit. Jadi ini perlu saya ajak Anda untuk karena ini saya minta juga Anda yang memikirkan karena Anda yang melakukan biar tidak terlalu berat dan Anda tersampaikan juga materinya dengan baik. Kalau dalam waktu 30 menit menurut Anda ini tidak hanya presentasi ya, presentasi sama diskusi. Saya presentasinya 15 menit, kita diskusinya 15 menit. Kemudian lanjut ke kelompok 1B, kelompok ke 1C, kemudian ke 1D.
Ya, paham maksudnya ya, Julio dan Narendra serta kawannya yang lain? Baik Pak, jadi saya ingin menanyakan lagi Nggih. terkait itu dah Pak untuk alokasi waktunya. Berarti boleh seperti ini Pak ya. Nanti 20 menit untuk presentasi itu dibagi dan 10 menit untuk tanya jawabnya. Kemudian untuk 20 menit itu sekitar 1 menit sampai 5 menit itu mereka persiapan begitu boleh Pak ya? Oh iya iya. Nah, makanya saya bilang kalau settingan waktu yang dijadwal itu praktikumnya kan yang namanya satu SKS praktikum itu kan jam 8.30 sampai jam 11.30. Memang di aturan ketentuan standar dikti itu satu SKS itu kalau kuliah kan 50 menit ya. Kalau kuliah. Tapi kalau praktikum beda dia. Makanya kita kalau jadwal praktikum dapat waktu lebih banyak. Nah, tadi kan saya bilang 2 jam itu sudah cukup karena kita dapat waktu 3 jam. Jadi 1 jam sudah apa ya? Sudah punya sisa waktu kita untuk persiapan, ada gangguan koneksi gitu maksudnya, Julio. Oh, baik, Pak. Nah, nggih. Jadi 30 menit itu waktu pure, waktu murninya ya. 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Ya. Kemudian ganti apa namanya? Ganti presenter itu tidak harus langsung mulai kan ada persiapan dulu, share konten itu kan. Itu mungkin menghabiskan waktu 5 menit ini atau berapa menit ya. Itu tidak dihitung ya. 30 menit dari mulainya gitu ya. Nah, karena ada gangguan seperti itu, pengalaman saya tahun lalu ya habisnya juga sampai hampir 3 jam ya, paling cepat 2,5 jam gitu. Ya, melelahkan memang praktikum kalau online itu melelahkannya itu di depan komputer. Kalau di praktikum offline ya kita di lab. Kalau masih apa namanya nungguin itu kan kita duduk bengong atau ngobrol sambil diskusi ya gitulah modelnya. Kalau ini ya sebenarnya saya tidak begitu suka online begini. Ya, mata kalau saya minus, mah itu tambah kambuh jadinya karena apa harus lama diplototi begitu kan lumayan ya. Nah, itu sedikit. Oke ya, jadi ya memang ini mudah-mudahan tidak terlalu lama ini. Mudah-mudahan tiba-tiba saja kita apa ya pandemi ini berakhir gitu ya. Oke, mungkin sudah jelas ya presentasi itu. Nah, ini termasuk ini ya maksudnya. Diskusinya itu 10. Jadi ini seperti mungkin ada pertanyaan teman Anda tadi biar ini pair, gunakanlah mungkin diskusi harian Anda kurang mendapatkan kesempatan. Jadi kalau itu memang alasan sinyal, usahakanlah ya biar dapat nilai itu bagaimana caranya paling tidak pada saat sesi diskusi ini Anda betul-betul sudah siap. Biasanya kalau Anda tidak punya WiFi ya mungkin kalau di tempat saya ini di desa saya ini ada di kantor desa itu ada WiFi gratis ya bisa ke sana gitu ya. Pas lagi sepi ya enggak apa-apalah. Itu ya itu guruan saya. Atau nimbrung ke teman lain yang ada WiFi-nya gitu kan. Gimana lah caranya ya usahanya. Oke, udah ya. Ini kan sampai 30%. Nah, ujian. Ada pertanyaan ini sudah oke berarti ya ini. Ini sudah oke. Untuk presentasi dan diskusi ini paling sering mungkin dilakukan karena ini online. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak terima kasih. Ini ujiannya. Nah, ini ujiannya ya ini dalam bentuk apa namanya? Mirip seperti pretest jadinya ya, cuma bahannya keseluruhan gitu ya. Ini bahannya keseluruhan. Ya, bisa saja lisan apa namanya? Bisa saja. Yang jelas pasti tertulis ya karena Anda banyak. Ya. Lisannya kan sudah di sini. Diskusi harian, presentasi, diskusi. Ini yang jelas seperti pretest atau post test ya mungkin dalam bentuk Google Form atau mungkin quizzes dan sebagainya ya pokoknya fasilitas online yang ada itu kita coba atau paling jelek kalau kita tampilkan share kontennya soalnya Anda jawab kemudian Anda kirim nanti
tulisnya secara online di email. Paling tidak bisa seperti itu minimal ya. Baik, Pak. Lalu ujiannya esai misalnya. Nah, itu adalah tinggal email ke email yang sudah kita punya di praktikum biokimia ini. Oke, kayaknya sudah jelas ini. Ya. Nah, cuma saya mohon maaf sekali ini karena untuk minggu depan ya jadwalnya apakah sudah mulai praktikum 1 karena ini rupanya ada kendala bagi dosen yang tugas di praktikum tersebut. Apakah 1 atau mulai dari berapa apa itu nanti kita akan umumkan ya, tetapi yang ada di pemikiran saya agar sifatnya tidak mendadak, saya rencananya kalau belum ada kepastian dari dosen yang bertugas, saya mau isi dulu dengan kuliah untuk untuk lebih memberikan dasar atau basic pemahaman praktikum yang lebih baik. Ya, jadi tunggu berita dari kormanya. Jadi sisa waktu yang ada saya mohon maaf ya untuk kormanya mungkin karena saya ntar lagi harus langsung mengajar. Mungkin saya agak lambat menyampaikan Excel-nya ya. Bisa saya sudahi kalau tidak ada pertanyaan? Kalau ini sudah ya, sudah oke ya penilaiannya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah oke, Anda sudah merasa adil untuk dinilai, tidak ada ganjalan. Kalau tolong disampaikan, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa setiap hari Rabu pagi untuk praktikum. Ya, oke ya? Baik, Pak. Gimana? Oke, terima kasih. Rupanya tadi ada yang nggak tahu ya karena ada faktor sinyal dan sebagainya. Ini yang terakhir kita bergabung 84 orang. Oke, walaupun begitu saya sudahi dulu. Hari ini saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ini sudah hampir jam 11 kurang 20 menit. Terima kasih. Saya stop recordnya.